Assalamualaikum adik-adik. Jadi pembelajaran kita kali ini akan ditemani oleh Ibu Nisa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke adik-adik, walaupun kita belajar di rumah saja, kita harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Oke? Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. 1, 2, 3. Jadi sekarang Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menganalisis materi tentang simbiosis dengan baik dan benar. Dan yang kedua, setelah menganalisis materi simbiosis, siswa mampu membuat pamflet yang berisi tentang definisi simbiosis, macam-macam simbiosis, serta contoh-contoh dari simbiosis menggunakan kata-kata sendiri dengan baik dan benar. Sekarang kita tepuk semangat dulu yuk, biar membangkitkan rasa semangat kita. Oke? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simbiosis. Nah, pasti kalian ada yang sudah tahu ya simbiosis itu apa dan macam-macam simbiosis itu ada berapa. Kemudian contoh-contoh dari simbiosis. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai semuanya. Oke? Siap anak-anak? Jadi sekarang Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran tentang simbiosis. Kalian dengarkan baik-baik, simak dan perhatikan. Nanti kalian menganalisis isi dari video pembelajaran tersebut. Nah, simak ya videonya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai simbiosis. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya apa itu simbiosis? Oke, sekarang kita akan membahas pengertian dari simbiosis. Nah, jadi simbiosis adalah hubungan interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi adik-adik ingat ya, simbiosis itu adalah hubungan interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian, simbiosis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim, yang artinya dengan, dan biosis, yang artinya kehidupan. Nah, di kehidupan banyak sekali terjadi simbiosis, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kira-kira makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut apa ya? Oke, jadi jawabannya adalah simbion. Nah, jadi makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Ingat-ingat ya, simbion. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam simbiosis. Nah, jadi yang pertama ada simbiosis mutualisme. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya simbiosis mutualisme itu apa?
Nah, jadi simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Nah, jadi simbiosis mutualisme ini hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Nah, adik-adik selalu ingat ya kata mutual. Mutual ini memiliki arti saling, sehingga simbiosis mutualisme ini saling menguntungkan. Nah, karena sifatnya ini saling menguntungkan, jadi hubungan simbiosis ini merupakan hubungan yang sangat positif. Ya, selalu diingat ya adik-adik. Nah, kemudian di sini ada contoh simbiosis mutualisme. Nah, di gambar pertama ada gambar kupu-kupu yang hinggap di bunga. Nah, kira-kira apa hubungannya ya kupu-kupu dengan bunga ini? Nah, jadi di sini tuh kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga. Jadi kupu-kupu makan nektar yang ada di bunga. Sedangkan timbal baliknya itu adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk proses penyerbukan. Sehingga kupu-kupu dan bunga ini adalah hubungan simbiosis yang mutualisme karena sama-sama saling menguntungkan. Nah, di gambar kedua ada kerbau dan burung jalak. Nah, kerbau ini memiliki kutu di seluruh tubuhnya sehingga kerbau merasa gatal. Kemudian burung jalak ini lapar sehingga dia memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Nah, ini juga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Jadi, kerbau hilang dari rasa gatal karena kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau dimakan oleh burung jalak. Dan burung jalak juga merasa kenyang. Nah, selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Jadi, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya apa ya, Bu? Nah, di sini kita bisa lihat ya, contoh simbiosis komensalisme. Di gambar yang pertama ada tanaman anggrek dan pohon mangga. Nah, jadi dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga ini, anggrek itu mendapat keuntungan karena dia memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Sementara pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun. Jadi, ini termasuk contoh simbiosis komensalisme. Nah, di gambar yang kedua ada ikan hiu dan ikan remora. Nah, jadi setelah hiu makan, biasanya terdapat sisa-sisa makanan yang berjatuhan. Nah, di saat sisa-sisa makanan jatuh, ikan-ikan remora akan menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Nah, jadi kan di sini ikan hiu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, tetapi ikan remora untung karena dia bisa mendapatkan makanan. Nah, yang terakhir, simbiosis parasitisme. Jadi, simbiosis parasitisme adalah kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Jadi, simbiosis parasitisme ini hubungan yang paling dibenci dengan seluruh makhluk hidup. Nah, di sini ada contoh simbiosis parasitisme. Di gambar yang pertama ada tikus dan tanaman padi. Nah, hubungan ini sangat merugikan bagi orang yang memiliki profesi sebagai petani karena tikus yang muncul menjadi salah satu hama yang menyerang padi untuk mendapatkan keuntungan. Sementara petani akan rugi karena tikus itu merusak padi. Nah, di gambar kedua ada buah dan lalat. Lalat buah bisa menyebabkan buah menjadi busuk. Ketika buah menjadi busuk, lalat dengan mudah bisa bertelur dan berkembang. Nah, jadi lalat ini membuat buah menjadi busuk. Oke, sekarang adik-adik sudah mengetahui dan memahami materi mengenai simbiosis.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you, bye-bye. Bagaimana video pembelajarannya? Apakah menarik dan apakah mudah dipahami oleh kalian semua? Semoga video pembelajarannya mudah dipahami ya adik-adik. Nah, sekarang Ibu akan memberi latihan soal. Latihan soalnya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup orang tua. Nah, silahkan adik-adik cek ya. Lalu, jika sudah selesai mengerjakan latihan soalnya, silahkan adik-adik kumpulkan melalui WhatsApp pribadi. Jadi kalian mengirimkan hasil kerja kalian ke Ibu langsung melalui WhatsApp Ibu. Oke? Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bentuk dan hasil pembagiannya sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup. Jadi, tugas kelompoknya apa ya, Bu? Nah, jadi Ibu meminta kalian untuk membuat pamflet. Nah, membuat pamflet yang sekreatif mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Pokoknya harus keren. Nah, isi dari pamfletnya harus ada definisi dari simbiosis, kemudian macam-macam simbiosis, dan contoh-contoh dari simbiosis. Kalian harus mengerjakannya dengan baik, harus dengan kerjasama tim yang baik. Pokoknya di sini Ibu akan menilai keterampilan kalian, kekompakan kalian, dan isi dari pamflet yang kalian buat. Nah, pamfletnya itu harus menggunakan kata-kata sendiri ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membahas sedikit mengenai materi yang tadi kita pelajari. Nah, jadi simbiosis itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian, makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Nah, macam-macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan. Nah, yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Jadi, simbiosis parasitisme ini hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lain merasa dirugikan, sehingga simbiosis parasitisme ini sangat dibenci oleh seluruh makhluk hidup. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi simbiosis, kalian bisa bertanya melalui chat grup di WhatsApp ya, atau enggak bisa langsung bertanya ke Ibu melalui WhatsApp. Oke? Nah, sekarang kita harus selalu merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga adik-adik paham ya sama materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.